Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya saya bisa lagi ngupload video YouTube. Saya mau reaction atau sedikit mungkin menjelaskan ya mengenai ini gencatan senjata antara yang baru nih antara penjajah dengan gerakan H atau dengan Palestina. Ternyata tidak lagi dilakukan oleh negara atau entitas I, tapi langsung oleh Amerika Serikat. Kenapa? Oke, udah diketahui bahwa rahasia umum bahwa sebenarnya Amerika Serikatlah yang selama ini mendanai, mensupport, mendukung aneka persenjataan dan lain-lain sebagainya, sehingga sebetulnya bisa kita katakan bahwa saat ini Palestina itu melawan Amerika sebetulnya, bukan melawan I. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa kok tiba-tiba Amerika mengambil alih ini semua? Apalagi ditambah ada bocoran dari Reuters gitu ya, bahwa Amerika Serikat tidak lagi mensyaratkan adanya pelucutan senjata para pejuang atau adanya pengusiran para pejuang dari tanah Palestina. Nah, ini aneh banget kok tiba-tiba Amerika mau menurunkan syaratnya, ini kenapa? Terus yang kedua, kok tiba-tiba perundingannya jadi agak mudah ya? Ada beberapa analisis. Ya, analisis yang pertama, ada seorang kawan saya yang memberikan penjelasan, tampaknya negara-negara Arab yang ada beritanya melakukan investasi besar-besaran itu berhasil bukan membujuk ya, tapi lebih tepatnya memaksa Amerika Serikat dan mengancam kalau nanti Amerika Serikat tidak mengabulkan keinginan mereka untuk menciptakan perdamaian di bumi Syam dan di Timur Tengah secara umum, maka mereka akan mencabut investasinya besar-besaran sehingga ujung-ujungnya nanti Amerika akan dibangkrutkan. Bisa jadi juga ini respon atas perang tarifnya Trump. Karena Trump melakukan perang tarif, maka negara-negara Arab juga kesel jadinya. Akhirnya udahlah, babat aja sekalian. Itu tuh bahasa sederhananya ya. Nah, tapi untuk diketahui, investasi-investasi negara Arab ini, misalnya Arab Saudi yang memberikan sekitar 600 miliar dolar ya kepada Amerika Serikat dalam berbagai sektor. Artinya jangan dibayangin Arab Saudi berarti ngasih duit, nggak gitu. Cuman ngasih investasi, namanya investasi itu ada return nanti dari Amerika Serikat. Dagang ya biasa dagang. Yang kedua, Qatar itu juga memberikan pesawat yang dikatakan menjadi istana terbang termewah yang pernah diciptakan oleh umat manusia, yang akan menjadi pesawat kepresidenan Donald Trump. Nah, pesawat ini sebetulnya sudah ada dalam perjanjian pada tahun 2018, akan tetapi baru terrealisasi sekarang karena berbagai hal gitu ya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Kenapa kok bisa sampai seperti ini ya? Pertama, saya kira Amerika Serikat sendiri itu sudah habis-habisan, uangnya udah nggak ada. Ini kalau kita ibaratkan ada gini, dia minjemin uang atau dia nih menjamin, udah lu ribut sana sama temen lu tuh gitu kan, lu ribut, artinya si Benyamin Netanyahu ini ya ributlah sana tuh sama orang-orang Palestina, garansi biayanya oleh Amerika Serikat. Awalnya mereka sih pede banget bakal menang, akan tetapi ternyata kok makin kesini sudah sekitar 17 bulan, 18 bulan, 20 bulan, setahun 7 bulan, kok nggak menang-menang juga. Uangnya udah habis. Buat teman-teman tahu, Iron Dome itu baterainya masih dari Amerika Serikat. Dan yang kedua, udah ribuan pasukan Amerika Serikat dirumorkan, lagi-lagi dirumorkan ya, binasa di sana, di medan perang gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi presiden yang menarik gitu ya. Maksudnya gini, Amerika kan memang nyata-nyata mensupport senjata ya. Apalagi gini, sudah beberapa gelombang di tahun 2025 ini roket-roket pesawat tempur F-22, F-35 dan juga F-15E itu memang disupport secara langsung dari Amerika Serikat. Cuman habis terus digunakan untuk ngebom sana sini, semprot sana sini gitu kan. Apalagi waktu itu menang perang melawan Lebanon lah, perang melawan Suriah lah, perang melawan Gaza lah. Ternyata tidak ada hasilnya, cuman nyebar-nyebar bom sana sini aja, tapi kemudian tidak menghasilkan apapun selain kerusakan kepada masyarakat sipil dan atau mengebom tanah-tanah kosong. Itu aja yang ada gitu loh. Akhirnya nggak ada hasilnya. Donald Trump sebagai seorang pebisnis pasti berpikir, ini udah nggak sehat nih, ini udah nggak sehat. Artinya udah stop dulu perangnya, kenapa? Itu udah habis, kita evaluasi dulu aja. Karena sekarang bagi Amerika dan penjajah, perang itu tujuannya sudah bukan lagi untuk memenangkan mereka, akan tetapi hanya untuk memperpanjang masa jabatan Benyamin Netanyahu. Itu sekarang bagi mereka gitu loh. Mereka tetap ingin memerangi kaum muslimin, mereka tetap ingin memerangi orang-orang di Timur Tengah. Akan tetapi saat ini tujuan jangka pendeknya sudah berubah, bukan lagi memenangkan perang di Gaza, tapi memperpanjang jabatan Netanyahu. Dan Donald Trump maupun oposisi-oposisi yang ada di dalam Knesset itu udah nggak suka gitu loh. Udah, kita perangnya berhenti aja dulu karena tidak efektif juga. Buat apa kita lanjutkan gitu kan? Nah,
Yang kedua, ya mungkin kebakaran yang terjadi di San Francisco kemarin itu juga sangat mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat. Itu sekitar 2000-an triliun. Ngomong-ngomong gini, fun fact-nya teman-teman. Di awal bulan Mei kemarin itu ada kabar Amerika Serikat membuat sebuah penghematan dan sampai-sampai penghematan itu merampas dana-dana pendidikan dari kampus-kampus besar di Amerika Serikat seperti Harvard. Ya kan, itu sampai rame tuh, artinya dana Kementerian Pendidikan malah dicabut gitu kan. Dan ini sama aja kayak di Indonesia ya, ada penghematan sampai-sampai anggaran-anggaran kunker dan lain sebagainya buat PNS-PNS tuh udah nggak ada lagi. Tapi di Amerika ini ternyata lebih parah karena penghematannya sampai dengan 2.500-an triliun. Di Indonesia tuh cuma sekitar 400 triliun, dampaknya sudah seperti ini. Apalagi di Amerika Serikat, jadi itu tentu parah banget. Amerika Serikat duitnya bener-bener habis tuh teman-teman ya, bener-bener habis. Dan indikasi lainnya uang Amerika itu beneran habis adalah pasukan mereka yang ada di tanah Suriah yang menjaga sekutu mereka yaitu SDF atau orang-orang Kurdi ini ternyata ditarik. Sehingga meninggalkan orang-orang Kurdi, memaksa orang-orang Kurdi untuk berdamai dengan pemerintahan baru Suriah. Ini menarik lagi nih teman-teman. Ini menjadi bukti bahwa memang Amerika ini duitnya udah habis. Dan negara-negara Arab sepertinya begini. Udahlah kita nggak mau lagi perang gitu loh. Maksudnya gini. Ya oke, di Palestina tetap harus kita menangkan, akan tetapi yang paling dekat sekarang itu adalah menghentikan perang dulu. Makanya tadi Arab Saudi ngasih duit dulu ke Amerika gitu kan, Qatar ngasih duit dulu. Caranya dengan investasi itu, sehingga apa? Sehingga untuk sementara waktu perang berhenti. Nah gitu loh, ketika Amerika kemudian udah melunak dan sudah merasakan manfaat dari negosiasi seperti itu, atau negosiasi dengan soft power ekonomi tadi, sisanya tinggal negosiasi langsung dengan gerakan H. Ini menarik, karena sebelumnya negosiasi itu adalah elemen dari pemerintahan entitas I dan kepala Mossad. Tapi kok sekarang tiba-tiba diambil alih langsung oleh Amerika Serikat tanpa melibatkan Benyamin Netanyahu, dan bahkan terungkap kabar bahwa Benyamin Netanyahu sebetulnya sedang memanipulasi Donald Trump. Untuk apa? Memanjangkan masa jabatannya saja gitu loh teman-teman. Nah jadi intinya nih kayaknya mereka pecah kongsi. Pecah kongsinya kenapa? Karena induknya yaitu Amerika Serikat nggak punya duit, sementara entitas I ya panik juga gitu kan. Kok kita nggak menang-menang gitu loh. Dan sekarang sebenarnya bukan lagi masalah menang atau kalah bagi mereka, tapi kalau kalah maka Benyamin Netanyahu akan segera diseret ke pengadilan internasional. Itu yang jadi masalah, dibunuh dia nih. Tapi kalaupun menang juga nggak bisa gitu loh. Kapan nih menangnya? Nggak menang-menang juga kan itu. Ya, nah ini yang menarik nih ya teman-teman sekalian. Apalagi sekarang di mana-mana terbuka front perang baru, Pakistan dengan India yang meskipun sudah mau damai gitu ya, dan seterusnya. Yang inilah yang kemudian membuat ya Donald Trump tampaknya berpikir udahlah stop dulu aja perangnya gitu loh. Nah, yang kedua mengenai pasal yang mana Amerika tidak lagi menginginkan atau tidak lagi mensyaratkan pejuang untuk melucuti senjatanya, dan juga tidak mensyaratkan para pejuang untuk meninggalkan tanah Gaza. Ini kok bisa begini ya? Bisa kenapa? Kenapa? Ngomong-ngomong sebagai review gitu ya, pada tahun 1982 ya. PLO yang pada saat itu adanya Fatah dengan PFLP atau Jabhah Sya'biyah, gerakan H belum ada tuh zaman segitu ya. Itu pernah dapat perundingan semacam ini juga yang menghasilkan mereka harus meninggalkan bumi Syam. Mereka tidak lagi memerintah Palestina dari tanah Lebanon, akan tetapi mereka harus meninggalkan bumi Syam kemana? Ke Tunisia. Jadi mereka memerintah Palestina itu dari Tunisia. Yang nanti setelah perjanjian Oslo pada tahun 1993 mereka baru dibolehkan kembali pulang. Dan pada saat itu gitu ya, sebagai konsekuensi mereka dibolehkan kembali pulang, gerakan H yang saat itu sudah besar sekali di tanah Gaza dan brigade-brigade militernya itu ditangkep-tangkepin sehingga mereka bisa memerintah dengan baik dan tidak lagi disuruh pulang ke Tunisia atau tidak lagi diusir ke Tunisia. Dan barangkali memang ada perjanjian-perjanjian serupa. Dan ya teman-teman sekalian, menariknya sekitaran 1 bulan yang lalu ya, Mahmud Abbas tuh mengatakan ya auladul kalb, hai anak-anak anjing gitu kepada orang-orang gerakan H. Ya, segera kembalikan tawaran apa dan lain-lain sebagainya. Nah, tampaknya ini sebagai cermin bahwa PLO atau kemudian pemerintah otoritas Palestina itu sebetulnya minta diajak gitu loh. Minta ayo dong bagi gue nih pemerintahan di Gaza gitu ya. Karena apa? Ini ya tanpa merendahkan masyarakat atau tanpa merendahkan pemerintahan Palestina gitu ya kan. Proyeknya bakal gede nih ke depan di Gaza gitu loh. Gini teman-teman, ada 2 juta orang di sana yang kehilangan rumah. Nah, lalu kemudian nanti bantuan kemanusiaan akan datang dari Qatar, dari Saudi, dari mana. Untuk apa? Untuk bangun rumah. Ibaratnya gini nih, proyek jangan sampai lepas gitu loh.
Ini proyek jangan sampai lepas, itu yang pertama. Ya, makanya akhirnya oke lah gerakan H itu mau ngalah, kemudian berunding, lalu menawarkan ya sudahlah gitu loh, bagaimana kalau kita bentuk pemerintahan bersama, akan tetapi yang memimpin adalah teknokrat, orang yang tidak berasal dari partai politik manapun, baik itu dari Fatah, Jabhah Sya'biyah maupun gerakan H. Ya kan, artinya nih orang-orang benar-benar profesional aja gitu loh, dia ahli manajemen apa dan lain-lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua, menariknya Amerika Serikat juga tidak lagi mengirimkan bantuan lewat lembaga-lembaga random, tapi membentuk Gaza Humanitarian Fund yang kemudian dipimpin oleh orang yang juga kontroversial. Tapi masalah kontroversinya apa nanti lain waktu. Intinya sih saya melihat Amerika ini udah kehabisan duit dan udahlah stop dulu perangnya gitu. Nantilah kita mulai lagi perang beberapa tahun ke depan, karena seperti biasa sejak perjanjian Oslo pada tahun 1993, artinya sudah sekitar 32 tahun. Selama itu 1 atau 1,5 tahun sekali selalu terjadi pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh entitas I, dan gerakan H selama ini cuma membalas. Ya, pelanggarannya banyak deh pokoknya. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, makanya ini kita lihat, kalau saya sih cenderungnya yang penting perangnya berhenti dulu. Karena apa? Kasihan nih masyarakat Gaza. Angka orang yang syahid bukan akibat serangan langsung, tapi akibat kelaparan dan akibat sakit yang tidak diobati itu sudah mulai meninggi. Ya, itu dulu. Dan kita juga nih ada banyak bantuan menumpuk di Rafah, udah pada busuk apa dan lain sebagainya, harus segera dimasukkan. Dan ini juga nanti menjadi momen istirahat buat kita, ya mungkin nanti kita mengirimkan dokter, membangun kembali rumah sakit dan lain sebagainya. Dan namanya udah sekitar 17 bulan ya, udah hampir 2 tahun ya. Sekarang tuh berarti ada anak-anak yang lahir di awal perang, Oktober 2023, sekarang tuh udah hampir bisa jalan dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengetahui satu hari pun dengan keadaan yang damai. Anak-anak ini kelak akan menjadi pejuang-pejuang di masa depan. Barangkali mereka inilah nanti yang akan memerdekakan bumi Syam secara umum dari cengkraman musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.